Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Nurweda dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah perubahan iklim dan ekosistem laut mengenai perubahan suhu permukaan laut atau SPL sebagai indikator respon laut terhadap perubahan iklim dengan fokus kajian di perairan Laut Jawa. Berikut merupakan anggota kelompok 2 yang berjumlah 8 orang. Sebelumnya perkenalkan, saya Wib Trimaneni dengan NIM 23135111020. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi perubahan iklim global merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu dampak utama dari perubahan iklim tersebut adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan lautan, yang secara langsung tercermin pada perubahan suhu permukaan laut atau SPL. SPL menjadi indikator penting karena mencerminkan respon langsung laut terhadap pemanasan global. Peningkatan SPL dapat mempengaruhi berbagai proses oceanografi seperti produktivitas perairan, distribusi organisme laut, hingga stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Laut Jawa merupakan perairan yang relatif dangkal dan sangat dipengaruhi oleh sistem monsun, sehingga bersifat sensitif terhadap perubahan SPL. Kondisi ini menyebabkan Laut Jawa menjadi wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik secara fisik maupun ekologis. Oleh karena itu, kajian mengenai perubahan SPL di Laut Jawa menjadi penting sebagai dasar dalam memahami dinamika lingkungan laut serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Lalu terdapat dua rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana pola distribusi spasial perubahan suhu permukaan laut di perairan Laut Jawa pada periode tahun 2006 dan 2020. Yang kedua, bagaimana interpretasi perubahan SPL tersebut dalam konteks fenomena perubahan iklim serta potensi dampaknya terhadap ekosistem laut. Dan dengan rumusan masalah, terdapat tujuan dari proyek ini adalah pertama, menganalisis pola distribusi spasial perubahan suhu permukaan laut di perairan Laut Jawa selama periode 2006 dan 2020. Yang kedua, menginterpretasikan perubahan SPL yang terjadi dalam kaitannya dengan fenomena perubahan iklim serta mengkaji potensi dampaknya terhadap ekosistem laut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Angelica Pranginangin dengan NIM 2313511005. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi studi yang dimana ada wilayah studi dan tahun pembanding. Penelitian dilaksanakan di Laut Jawa yang terletak di antara Pulau Jawa Selatan dan Pulau Kalimantan Utara. Secara geografi berada pada kisaran 105 derajat sampai 115 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan hingga mendekati garis khatulistiwa. Laut Jawa ini merupakan perairan dangkal dengan dinamika oceanografi yang kompleks, dipengaruhi oleh sistem monsun, sirkulasi arus regional, serta interaksi laut atmosfer. Karakteristik tersebut menyebabkan Laut Jawa sangat sensitif terhadap perubahan suhu permukaan laut atau SPL, yang dimana analisis SPL dilakukan menggunakan data MODIS, aqua level 3 bulanan dengan resolusi spasial sekitar 4 km. Perbandingan SPL dilakukan pada tahun 2006 dan 2020 untuk mengidentifikasi kecenderungan perubahan SPL jangka menengah kurang lebih 14 tahun. Adapun tahun pembanding di mana menggunakan tahun 2006 dan 2020. Setiap tahun diwakili oleh 12 data SPL bulanan Januari hingga Desember. Yang penggunaan data bulanan 1 tahun penuh ini bertujuan untuk mengakomodasi variasi musiman, mengurangi bias musiman antar periode, dan nilai SPL tahunan yang dihasilkan diharapkan untuk mewakili kondisi SPL secara lebih komprehensif dan memungkinkan perbandingan yang objektif antar tahun pengamatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugraha dengan NIM 2313511001. Di sini saya akan menjelaskan resolusi data. Yang pertama itu data yang digunakan berupa suhu permukaan laut hasil dari penginderaan jauh satelit. Kemudian sumber data didapatkan dari MODIS dan satelit Aqua. Yang digunakan berupa jenis produk level 3 bulanan, kemudian resolusi spasial kurang lebih 4 km. Resolusi ini dinilai cukup
representatif untuk analisis skala regional untuk wilayah Laut Jawa. Kemudian satuan data SPL yang digunakan berupa derajat Celcius yang diakses melalui Google Earth Engine dan diolah menggunakan sistem informasi geografis untuk analisis spasial. Kemudian metode pengolahan dan analisis data. Pengolahan data SPL ini menggunakan metode statistik raster. Pada tahapan pra pengolahan data ini meliputi yang pertama itu pemotongan data sesuai batas wilayah Laut Jawa, kemudian penghapusan nilai SPL pada wilayah daratan atau land masking, kemudian penyamaan sistem koordinat ke WGS 84. Kemudian perhitungan SPL tahunan ini dilakukan dengan merata-ratakan 12 data SPL bulanan pada masing-masing tahun. Kemudian rumus SPL yang digunakan untuk SPL tahunan ini merata-ratakan SPL dari bulan ke-1 hingga ke bulan ke-12. Kemudian analisis perubahan SPL dilakukan dengan menghitung selisih SPL tahunan tahun 2020 dan 2006. Hasilnya nanti ketika nilai positif itu menunjukkan peningkatan SPL, kemudian nilai negatif menunjukkan penurunan SPL. Selanjutnya, alasan pemilihan lokasi dan periode. Laut Jawa dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena yang pertama itu merupakan perairan dangkal, kemudian relatif sensitif terhadap perubahan suhu permukaan laut sehingga yang dipengaruhi oleh atmosfer, dinamika musiman, dan oseanografi regional. Laut Jawa ini memiliki peran ekologis yang penting dan nilai ekonomi yang tinggi seperti perikanan dan aktivitas maritim. Pemilihan tahun 2006 dan 2020 didasarkan pada rentang waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 14 tahun. Kemudian memungkinkan identifikasi kecenderungan perubahan suhu permukaan laut secara temporal dan yang terakhir itu perbandingan kedua periode ini diharapkan bisa mewakili kondisi SPL awal dan periode yang lebih mutakhir dan memberikan gambaran indikasi perubahan SPL jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Hamid dengan akhiran NIM 13 dari angkatan 23. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hasil. Pada slide ini ditampilkan pemetaan suhu permukaan laut di wilayah Laut Jawa yang diolah menggunakan Google Earth Engine dengan data bersumber dari Citra Aquamodis level 3 bulanan beresolusi spasial 4 km. Di bagian atas terdapat perbandingan temporal antara kondisi SPL tahun 2006 dan tahun 2020 dengan rentang suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, gambar besar di bagian bawah saya tunjukkan itu peta delta SPL yang memvisualisasikan selisih suhu antara tahun 2020 dan 2006. Berdasarkan legenda, perubahan suhu bergerak dari -1 hingga kenaikan 2,7 derajat Celcius, di mana gradasi warna yang mengarah ke oranye atau merah mengindikasikan area-area yang mengalami peningkatan suhu permukaan laut paling signifikan selama periode 14 tahun tersebut. Perkenalkan, nama saya Adventinus Putra Marawira Tamameus dengan NIM 22135111103. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola spasial perubahan suhu permukaan air laut. Jadi pemanasan global menyebabkan laut menyerap lebih dari 90% energi panas gas rumah kaca yang tersimpan di lapisan permukaan. Laut Jawa yang dangkal dan responsif mengalami transformasi signifikan, mulai dari kondisi suhu stabil pada tahun 2006 menjadi lonjakan suhu hingga ke garis pantai pada tahun 2020. Pemanasan tidak seragam ini menciptakan gradien densitas baru yang berpotensi mengubah sirkulasi arus lokal dan mengancam ekosistem perairan sebagai lumbung protein nasional, di mana kenaikan 1 derajat Celcius saja dapat mengubah struktur ekosistem secara fundamental. Terima kasih, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Dilu Wisirano dengan NIM 23135111106. Kali ini saya akan membacakan bagian saya, yaitu interpretasi perubahan iklim.
Perbandingan peta SPL Laut Jawa tahun 2006 dan 2020 menunjukkan peningkatan suhu permukaan laut secara regional ditandai oleh kenaikan nilai suhu minimum dan meluasnya area perairan bersuhu hangat pada tahun 2020. Pola ini mengindikasikan dampak pemanasan global khususnya pada perairan dangkal dan semi tertutup seperti Laut Jawa yang berpotensi mempengaruhi dinamika oceanografi, ketersediaan nutrien, serta produktivitas dan sumber daya perikanan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Aldiansyah dengan NIM 23135111090. Jadi di sini ada dampak ekologis dari perubahan suhu itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada dari terumbu karang. Dampaknya itu terhadap terumbu karang dapat memicu stres fisiologis dan pemutihan karang. Lalu paparan pemanasan jangka panjang menurunkan kemampuan pemulihan karang dan mempercepat degradasi ekosistem. Nah, yang kedua di sini ada produktivitas primer. Penguatan stratifikasi kolom air menghambat pencampuran vertikal nutrien. Lalu penurunan fitoplankton berdampak berantai pada struktur trofik ekosistem laut. Nah, yang ketiga di sini ada perikanan. Ketidaksesuaian habitat menurunkan ketersediaan stok ikan di wilayah penangkapan tradisional. Lalu gangguan rantai pakan memperbesar risiko penurunan hasil perikanan. Sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Servanta Munte dengan akhiran NIM 002, dan kesimpulan yang didapatkan yaitu berdasarkan hasil analisis suhu permukaan laut di Jawa pada tahun 2006 dan 2020 diketahui bahwa terjadinya peningkatan suhu yang cukup jelas dan tersebar hampir di seluruh wilayah Laut Jawa dengan pola spesial yang bervariasi. Wilayah dengan suhu tinggi pada tahun 2020 terlihat lebih luas dibandingkan tahun 2006, yang menunjukkan adanya kecenderungan pemanasan permukaan laut. Perubahan SPL ini berkaitan dengan fenomena perubahan iklim global, yang dimana peningkatan suhu atmosfer menyebabkan akumulasi panas di permukaan laut, terutama pada perairan dangkal seperti Laut Jawa. Peningkatan suhu tersebut berpotensi mempengaruhi kondisi atmosfer, oceanografi dan ekosistem laut, seperti menurunnya produktivitas perairan, stres pada terumbu karang, serta perubahan distribusi organisme dan sumber daya perikanan. Dengan demikian, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola perubahan SPL dan memberikan gambaran awal mengenai dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut di Jawa. Sekian dari saya, terima kasih.